Satu kali Jabir bin Abdullah menceritakan perkara seorang sahabat yang umur biologisnya lebih tua dari Nabi Muhammad. Namanya Ibnu Asyam. Siapa namanya? Kubas atau Kufas ibn Asyam. Di riwayat Imam Tirmizi hadisnya sahih. Ibnu Asyam ini secara umur lebih dahulu lahir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi serangan tentara gajah itu, Ibnu Asyam melihat dan dia mengerti. Ingat, biasanya anak-anak ingat umur berapa? 3 tahun bisa ingat gak? Enggak, 4 atau 5 tahun bisa ingat ya. Kita kalau umur 5 tahun kayaknya masih bisa ingat sesuatu. Saya masih bisa ingat waktu umur-umur ya 4 atau 5 tahun itu masih ada yang kita ingat. Lalu Ibnu Asyam ditanya, "Wahai Ibnu Asyam, a anta akbar am Rasulullah?" Ya. Ini sudah pernah kita sampaikan di beberapa tempat, tapi perlu kita sampaikan di sini. Wahai Ibnu Asyam, Kubas Ibn Asyam, engkaukah yang lebih akbar? Apa arti akbar? Besar. Atau Rasulullah? Apa jawaban Ibnu Asyam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar minni. Kalau besar, lebih besar Rasulullah daripada aku. Tapi ana aqdamu maulidan. Aku lebih dahulu lahir. Jadi bisa saja ada orang lahir lebih dahulu, tapi dia tidak lebih besar daripada yang lahir belakangan. Apa yang dimaksud dengan besar di situ? Inilah yang disebut umur rohani. Umur apa? Umur rohani. Bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tua daripada orang yang dulu lahir. Dalam riwayat yang sering dibaca oleh para ulama, tapi saya ambilkan yang paling sahih riwayatnya. Allah berkalam-kalam dengan Sayyidina Adam. Apa kata Allah? Hai Adam, kamu mengenal Muhammad dari mana? Ternyata Nabi Adam itu menikah dengan Sayyidatuna Hawa, maharnya adalah selawat. Jadi Bapak Ibu ini, kita ini adalah produk sholawat. Yang kurang dari orang Minangkabau, hari Maulid selawat nggak ada. Selawat tuh nggak mesti pakai gendang, baca Barzanji kayak ya, Diba, banyak. Nanti ada gurunya kalau mau. Ada Buya Abdurrahman tuh, Buya Roni, dia hebat tuh main itu. Bisa ngajarin. Ini yang kurang. Maulid ada tapi tidak ada sholawatnya. Maulid ada tapi tiada kisahnya. Sayyidina Adam ditanya, wahai Adam, kamu bermahar sholawat kepada Hawa, itu tahu nama Muhammad dari mana? Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rabb, ra'aitu ismahu ba'da ismik. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan. Ya Allah, aku memandang ke arasmu, lalu aku melihat ada namanya setelah namamu. Aku yakin orang itu yang punya nama itu pasti orang yang sangat mulia. Maka aku berselawat kepadanya. Jadi nama Nabi Muhammad sudah tertulis di mana? Kalau namanya sudah tertulis, orangnya sudah ada belum? Tahu dari mana belum? Tebak-tebakan ya.
Allah ado di alam masa itu disebut masa pra dengan azali. Apa sebutannya? Di masa azali, masa sebelum ada masa ini, Nabi Muhammad mengatakan kuntu nabiyyan wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Aku sudah ada, Adam bahkan belum ada. Bahkan tanah pun kalau boleh disebut belum ada. Aku sudah ada. Kami sampaikan ini, banyak orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah kemudian salah faham. Ya. Berarti Nabi pertama bukan Nabi Adam secara hakikat, tapi Nabi Muhammad. Kuntu nabiyyan. Aku sudah diangkat jadi Nabi. Adam belum ada. Tapi kalau di surga yang pertama jadi Nabi siapa? Nabi Adam. Gitu ya. Lalu Allah mengatakan, hai Adam, tahukah kamu, laula Muhammad ma khalaqtuka. Wahai Adam, kalau bukan karena sang Muhammad itu, aku tidak akan ciptakan engkau. Kita ini anak Adam atau anak kera? Anak Adam ya, sepakat? Ya. Sebenarnya si Darwin itu dia cocok logi. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, memang sudah ada makhluk mirip kera. Mirip, Pak. Sebanyak 70. Kita menyebutnya dalam dunia ilmiah manusia purba, ya, manusia prasejarah, manusia saat sejarah belum ditulis. Jadilah tuh Homo sapiens, apa lagi Pak? Homo sapi ya lah, Homo kerbau lagi. Makhluk-makhluk itu ada sebelum Nabi Adam. Bentuknya mirip dengan kera, tapi mereka bukan kera, bukan monyet, kera. Jadi kayak manusia tapi bukan manusia. Mereka umurnya ribuan tahun. Karena ada sebelum Nabi Adam. Nabi Adam itu 6.000 tahun sebelum kita. Lebih kurang 5.000 sekian lah. Sedangkan makhluk purba itu sudah ada ratusan juta, bahkan puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Aku yang ahli salawat tuh Bapak Ibu. Nanti kalau maulid latihan anak tuh, tim-tim beliau tuh bisa ngajarin diba, sentidoror ya. Silakan dieksekusi nanti Pak Wali ya. Biar Minangkabau bergema dengan sholawat. Tidak bergema juga bid'ah membid'ahkan saja ya. Seketik bid'ah ya. Lah muak lu menengan orang tuh. Kan yang muak Bang Haji. Muak tak? Rasa kedi rameh mului orang tuh. Tapi tidak boleh ada karena hukum apa kau. Kita ini ada sah sebagai keturunan Nabi Adam karena berkah salawat. Jadi satu tetes darah di tubuh ini berkah nur salawat Sayyidina Adam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Belum pakai salawat. Awak mahar salawatnya lah dia. Ya, nikah batin. Lama mana mah. Ya. Nabi Adam ketika beliau kesepian di surga, Allah ambil dari tulang rusuknya, terciptalah Sayyidatuna Hawa. Hawa pakai hak kecil bukan Hawa ya. Kalau Hawa kecondongan nafsu. Kalau Hawa dalam bahasa Ibrani disebut Eva. Ya, jadi Eva nama orang Minang banyak tak? Ya, itu entah orang Ibraninya, entah orang Yahudinya, entah orang Minang. Tapi tidak masalah ya, itu cuma sekedar nama.
Sayyidatuna Hawa. Jadi Nabi Adam tuh kesepian di surga, padahal semua makanan di surga diizinkan untuk Nabi Adam. Semua ilmu-ilmu di surga diberikan ke Nabi Adam, tapi ada satu yang kurang dari Nabi Adam. Tidak ada ibu-ibu kurang. Jadi apa-apa kau gagah, banyak Nabi tinyo. Tapi kalau tidak ada ibu-ibu itu paniang. Akhirnya Nabi Adam tertidur, dan tidur itu pantangan ahli surga. Di surga seharusnya tidak ada tidur. Jadi lelahnya Nabi Adam bukan karena lelah batinnya, fisiknya, tapi kesepian. Dan itu pun sebenarnya bukanlah tidur. Beliau sedang masuk ke alam yang lain. Di saat itulah Allah ciptakan dari darah badannya seorang pasangannya, yang kemudian kita sebut Sayyidatuna Hawa. Karena no girang, Hawa pun ingin dipeluk oleh Sayyidina Adam. Di stop oleh Jibril. Stop Adam, halalkan dulu. Gitu. Nabi Adam kemudian mikir, dihalalkan pakai apa ya? Ya sudah, saya berselawat kepada orang yang ada namanya tertulis di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahlah. Jadi karena barokat selawat itu kita hidup. Maka tolong dihidupkan majelis selawat. Bukan selawat orang mati saja. Itu kitab dalail, kitab selawat dibaca pas mati ya, orang meninggal. Sehingga anak-anak itu takut sama kitab salawat itu. Padahal kitab salawat itu amalan ahlul Quran. Di bawah kita ada batu ampa, betul tak? Di batu ampa dulu ada Syekh Abdurrahman, batu ampa pendiri Al-Manar. Beliau mambiak kaji Al-Quran ke Makkah. Selesai hafalan Quran, beliau diijazahkan gurunya membaca salawat dalail khairat, yang kini kita baca selama 7 hari orang meninggal. Jadi dulu itu dibaca sebagai pengimbang bacaan Al-Quran. Kini dibaca orang mati saja ya. Kami datang ke guru kami Abu Yadahnar, masih hidup, tapi beliau sudah sangat sepuh, sudah banyak lupa, bahkan ke kami pun mungkin lupa. Dulu kitab salawat, apa jawaban beliau? Kami dulu kalau anak sunat, kami baca kitab Barzanji atau kitab dalail, kitab salawat tuh. Kalau ada orang menikah, kami rayakan salah satu dengan itu. Ada tasyakuran. Nah, kalau kini orang anak sunat pakai apa? Pakai apa gini? Pakai organ. Canggih orang ini tidak laku selawat lah. Mungkin salah kita pula, buya-buya, salah kita tidak melatih ananda kita berselawat, ya. Tolong nanti dibantu Buya Abdurrahman ya. Sebarkan majelis maulid, ya. Majelis maulid itu majelis yang bisa menolak bala, yang menghalalkan yang haram, ya. Rahmat kepada satu tempat, itu majelis maulid. Sebab di situ ada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Jadi Nabi Muhammad lah ada sebelum Nabi Adam. Apa nama beliau? Itulah namanya Ahmad. Dari mana awak tahu? Dari surat As-Saff. Ruhullah bernama Isa bin Maryam mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian kedatangan seorang Rasul, dulu namanya Ahmad. Kira-kira gitu. Kalau diterjemahkan bebas ya. Ismuhu Ahmad. Di alam ruh, di masa azaliyah, masa sebelum ada alam semesta, ia bernama Ahmad.